فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala fadilatu Syekh Al-Muhaddis Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala. Masuk ke muka surat 38. Mukhtalaful hadis. Hadis yang diperselisihkan. Wa huwa an yujada hadisani mutadaddani fil makna fil zahir. Yaitu misalkan apa? Didapatkan dua hadis yang bertentangan secara maknanya secara zahir. Nampak secara lahiriah ini maknanya bertentangan. Fa yujma'u bainahuma. Maka caranya adalah kita jamakkan, kita kompromikan. Ya, kita usahakan untuk menyatukan kedua dalil itu. Apa itu? Disinkronkan. Au yurajjahu ahaduhuma, atau salah satunya dimenangkan terhadap yang lain. Kalau tidak mampu thariqatul jamak, masuk ke thariqatul tarjih. Ini secara singkatnya yang disebutkan oleh Imam At-Tibi, karena Syekh mengambil dari kalam At-Tibi. Walaupun apa? Tahapannya yang pertama adalah thariqatul jamak, yang kedua thariqatul nasakh, yang ketiga thariqatul tarjih, yang keempat adalah thariqatul tawaqquf. Tawaqquf yaitu apa? Tidak memberikan keputusan. Karena apa? Belum jelas untuk dirinya, untuk apa sih mujtahid ini. Tawakkuf sambil apa? Mencari ilmu ke orang yang lebih berilmu. Kata beliau, wa huwa fannun muhim. Ini adalah cabang ilmu yang penting. Karena memang tugas muhaddis bukan hanya membaca hadis dan menghafal sanad, namun juga memahami kandungannya. Karena tujuan paling utama adalah mengamalkannya. Kalau tampak hadis itu bertentangan, jelas apa? Tidak mampu kita mengamalkan semua. Dalam keadaan masih bertentangan, berarti dipahami dulu untuk dilihat bagaimana cara cara menyatukannya. Kata beliau, yatarru ilaihi jami'u tawaifil ulama. Seluruh kelompok-kelompok ulama dari madhab manapun, dia akan yatarru ilaihi, akan terpaksa masuk ke cabang ilmu ini. Untuk apa? Bagaimana cara memahami dalil-dalil agar tidak nampak kontradiktif? Atau bagaimana cara merojihkan kalau terpaksa harus memilih salah satu, mana yang harus kita pilih? Nah, ini memang perlu ilmu khusus. Wa innama yamlikul qiyama bihi al-a'immatu min ahlil hadisi wal fiqhi wal usul. Hanyalah yang menguasai pelaksanaan ini, yamlik menguasai, al-qiyama bih, yaitu mengurusi masalah ini. Bukan setiap orang mampu. Siapa berarti? Kata Imam At-Tibi, al-a'immah, yaitu para imam min ahlil hadisi wal fiqhi wal usul, dari kalangan ahli hadis, ahli fikih dan ahli usul fikih. Al-ghawwasuna 'alal ma'ani wal bayan, orang-orang yang biasa memperdalam. Ghawwasun yaitu suka menyelam ke dalam makna-makna dan bayan, ilmu bayan di dalam bahasa Arab. Wa qad sannafal Imam Syafi'i rahimahullah fi kitabihi Mukhtalafil Hadis. Imam Syafi'i rahimahullah telah menyusun di dalam kitab beliau Mukhtalaful Hadis, menyusun fihi tentang apa? Cabang ilmu ini. Walam yaksud isti'abah, beliau tidak memaksudkan untuk mengumpulkan semua, tapi sekedar contoh. Kalau ada kontradiksi beberapa dalil, cara menggabungkannya demikian. Bal zakara jumlatan tunabbihul arifa ala tariqil jam'i bainal ahadits. Namun beliau menyebutkan sejumlah hadis untuk apa? Coba disatukan. Tunabbihul arif, yang mengingatkan orang yang memahami masalah ini tentang tariqil jama', bagaimana cara mengkompromikan atau mensinkronkan bainal ahadis, di antara dalil hadis-hadis itu, fi ghairi ma dzukir, di selain dalil-dalil yang disebutkan dalam kitab tadi. Tadi sekedar contoh dan cara melatih. Summa sannafa fihi Ibnu Qutaibah. Kemudian Ibnu Qutaibah juga mengarang, mengumpulkan pembahasan tentang masalah ini
Dalam kitab apa itu? Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Dalam mukaddimahnya beliau menyebutkan banyak orang-orang zanadiqah yang mengejek ahli hadis. Ahli hadis hanya mengumpulkan hadis dan sanad-sanad dan tidak memahami isinya. Kata beliau ini dusta. Bahkan apa ahli hadis yang paling paham tentang masalah ini daripada orang yang bukan ahli hadis. Wa Tahawi, demikian pula At-Tahawi dalam Syarhi Mushkilil Athar. Ada beberapa tajuk tentang karya Tahawi ini, beberapa nama. Wa man jama'al awsaf al-madhkurah lam yushkil alaihi syai'un min dzalik. Barang siapa mengumpulkan sifat-sifat tersebut, sifat apa tadi? Al-hadis, wal fikih, wal usul, dan apa itu? Al-ghaus fil ma'ani wal bayan, tidak terasa muskil, tidak akan rumit baginya sedikit pun dari dalil-dalil yang ada. Ini tentunya apa? Secara umum demikian. Walaupun tidak ada yang maksum, tetap kekeliruan itu akan pernah terjadi bagi orang yang bukan nabi. Tapi ini adalah istilah pembahasan secara umum. Semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin dia memahami dalil-dalil yang ada. Qala Ibnu Khuzaimah rahimahullah, la a'rifu hadisaini sahihain mutadaddain. Saya tidak mengetahui ada dua hadis yang sahih yang bertentangan. Yaitu beliau dengan kepakarannya mampu melihat ini tidak bertentangan, cuma ini maksudnya ke sini, yang ini maksudnya ke situ. Faman kana indahu falyatini li'u'allifa bainahuma. Barang siapa punya dua hadis yang bertentangan, sila datang ke saya akan menggabungkan dua dalil tadi. Beliau Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, memang apa? Kepakarannya tinggi sekali untuk masalah menyatukan dalil-dalil. Yang menyerupai beliau adalah Ibnul Qayyim setelah Ibnu Taimiyah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Zahabi. Ibnul Qayyim ini beliau polanya adalah seperti Ibnu Khuzaimah. Dan Syekhul Islam setelah beliau wafat, maka Ibnul Qayyim mimpi melihat gurunya itu tinggi sekali posisinya di langit. Kemudian Syekhul Islam bilang kepada Ibnul Qayyim, hampir saja engkau mencapai derajat kami, namun derajatmu di derajat Ibnu Khuzaimah. Ini walaupun mimpi bukan dalil, tapi ini mubasyirat, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa? Mengharapkan yang seperti itu. Berarti mana yang lebih hebat? Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Taimiyah? Jelas lain. Tetap apa? Ibnu Taimiyah lebih tinggi dari Ibnu Khuzaimah dari banyak sisi. Sebagaimana ma'ruf pembahasan itu. Walaupun jelas Ibnu Khuzaimah ini zaman akhir-akhir salaf, tapi rezeki di tangan Allah Ta'ala, terserah Allah ngasih tambahan ilmu yang khusus dan sebagainya. Nah, ini disuruh melihat ke ulumul hadis punya Imam Ibnu Salah tentang apa? Kalam Ibnu Khuzaimah ini. Wal mukhtalaf qisman. Dalil yang diperselisihkan itu ada dua jenis. Ahaduhuma yumkinul jam'u bainahuma. Memungkinkan untuk disatukan di antara keduanya. Fayata'ayyanul masiru ila dzalik. Maka wajib ta'ayyan, yaitu wajib untuk kita berjalan ke situ, menuju ke situ. Kenapa? Karena asal dari hadis yang sahih itu adalah wajib untuk diimani, diterima dan diamalkan. Maka apa? Selama masih mungkin untuk kedua-duanya diamalkan, kita wajib mengamalkan itu. Gabungkan dulu, dipahami ke arah mana, kemudian baru diamalkan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan apa? Al-jam'u bainad dalilain i'malu dalilain aula min ilgha'i ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada membatalkan salah satunya. Ya, kalau dua-duanya sahih, dua-duanya dari Nabi, kenapa yang satu kita buang? Tidak layak itu. Selama masih mungkin untuk dijamakkan, maka kita jamakkan untuk mengamalkan dua-duanya. Wa yajibul amalu bihima. Wajib mengamalkan dua-duanya, kedua-duanya. Contohnya apa? Kahadis la adwa, seperti hadis Abi Hurairah la adwa, tidak ada penularan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa hadis la yuradu mumridun ala musih. Jangan baca mumarrid, tapi mumrid, wazan af'ala yuf'ilu. Kalau mumarrid itu adalah perawat, nes. Tapi apa? Mumrid yaitu yang sakit.
sakit yang boleh membuat yang lain ikut sakit. Jadi bukan marid tapi mumrid. Dia sakit dan boleh membuat yang lain sakit, yaitu punya sakit menular. Rasulullah mengatakan la yuradu mumridun ala musih. Orang atau hewan yang sakit menular tidak boleh didatangkan kepada orang atau hewan yang sakit, yang sehat. Berarti apa? Rasulullah menetapkan adanya penularan, adanya kemungkinan terjadi penularan, intiqalul marad, perpindahan penyakit. Jadi penyakit menular itu ada. Lalu bagaimana menyatukan hadis ini dan hadis yang tadi, la adwa, tidak ada penularan? Dua-duanya sama-sama Bukhari Muslim, sama-sama hadis Abi Hurairah. Kata beliau, wa wajhul jama', sisi penggabungannya, sisi untuk menyatukan dua dalil tadi apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam nafa fil awal maka ya'taqiduhul jahili. Di dalam hadis yang pertama tidak ada penularan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan apa yang dulu diyakini orang jahiliyah. Min anna dzalika ta'adda bi tab'ih, bahwasanya penyakit tadi menular dengan karakternya sendiri secara alami. Yang betul apa? Menularnya adalah dengan takdir Allah. Jangan diyakini ini secara alami otomatis pasti menular. Dengan apa? Memastikan. Walihada qal faman a'dal awal. Maka dari itu Rasulullah bersabda, lalu siapa yang menularkan yang pertama, yang menulari hewan yang pertama kali sakit? Karena apa? Hadis ini juga muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ada orang Badui mengatakan ketika Rasulullah bersabda tidak ada penularan. Orang Badui masih apa? Mengikuti akidah sebagian akidah jahiliyah, masih ada sisa-sisa. Lalu orang Badui mengatakan, wahai Rasulullah, kenyataannya adalah onta saya yang sakit, ketika saya dekatkan ke onta yang sehat ikut sakit. Berarti penularan itu ada. Lalu Rasulullah mengatakan, faman a'dal awal. Lalu siapakah yang menulari hewan yang pertama kali sakit? Nah, dia terdiam, dia sadar, oh berarti memang takdir Allah ini. Yang penting apa? Secara akidah kita yakin ini takdir Allah. Secara fisikal memang kita dilarang untuk apa? Menggabungkan antara yang sakit dan yang sehat. Makanya para ulama mengatakan dari sinilah terbentuk akidah dengan dalil-dalil yang Bukhari Muslim juga, hadis yang di Bukhari Muslim, demikian pula bahkan di dalam Al-Quran, tidak boleh orang yang pemikirannya rusak itu dekat-dekat dengan orang yang pemikirannya baik, nanti boleh tertular. Susah kita menularkan kesehatan ke orang sakit, tapi orang sakit senang menularkan sakitnya kepada orang yang sehat. Maka apa? Yang sakit dikarantin dulu, diobati baik-baik oleh orang yang pakar, bukan orang yang jahil pengobatan ikut ke situ, nanti kena dia. Demikian pula untuk mengobati mubtadi'ah, nah ini untuk orang tertentu saja. Yang lain dilarang mendekat ke dia. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.